Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran Kang Mas. Nyuwun sewu Cak, mohon maaf kalau mungkin kita sudah cukup lama nggak ngeracik video ya, beberapa hari mungkin ya. Sebab IWB memang saat ini sedang di Lombok, kita diundang oleh Motul Indonesia untuk merasakan geber motor menggunakan oli Motul. Pastinya terpercaya, tapi kalau kita nggak jajal langsung kan nggak puas Kang Mas. Nah, teman-teman, ketika IWB datang di Lombok ini Cak, sampean tahu nggak? Ternyata jebule Kang Mas, IWB mendapatkan informasi kontak langsung ya. Jadi informasi masuk ke WA IWB dan memang IWB memiliki kenalan ataupun telik sandi lah Cak bahasanya dari Vietnam Mas. Jadi yang membuat IWB surprise adalah ternyata telik sandi, kita sebut saja Cak Nguyen, ini tiba-tiba memberikan informasi secara lugas dan sangat jelas bahwa dia memiliki spy suit New Jupiter MX King 155. Sampai ingat Cak ya, kalau di sana namanya bukan MX King, pastinya adalah Exciter 155. Tapi Cak, ini adalah sosok yang terbuka sekali dipelajari oleh Yamaha Indonesia. Karena Semanto sendiri ternyata ketika IWB mengintip bentuknya, kita nggak nyangka ya, IWB sampai nanya kembali ke Cak Nguyen, ini bener nggak sih New Exciter 155 terbaru? Karena ternyata bentuknya kembali ke generasi lama Cak. Jadi basis atau core desainnya tidak lagi model R1 konsepnya ya, kayak masa lalu ya teman-teman, di mana bentuk lampunya memang rada aneh ya, bantet begitu Cak. Ya mungkin teman-teman kalau lihat di gambar kayaknya keren, tapi WP lihat langsung di Vietnam, termasuk juga di Thailand, sosoknya memang kayaknya agak sulit untuk masuk ke Indonesia, karena IWB yakin itu bukan selera sampean. IWB aja ngelihat kok ternyata aneh aslinya gitu ya. Nah, yang generasi terbaru ini enggak Cak. Jadi spy suit ini ya yang dikatakan oleh Cak Nguyen merupakan proses syuting untuk iklan. Dan ternyata Cak, gambarnya bocor Kang Mas. Dan memang kata Cak Nguyen ya, Cak Nguyen memberikan izin ke IWB untuk nge-share ini, untuk nge-share ke sampean-sampean para follower Iwan Banaran. Jadinya kita secara yakin memberikan share informasi ke sampean semuanya generasi terbaru New Exciter 155 VVA yang di Indonesia nanti menggunakan label MX King 155 VVA yang terbaru. Dan teman-teman ternyata sosoknya garang Cak. Nah, penasaran seperti apa? Sampai intip saja detailnya di sini Cak. Nah Cak, jadi berawal dari WhatsApp dari Cak Nguyen ini, di mana Cak Nguyen memberikan konfirmasi ke IWB tentang spy suit yang diduga sebagai New Exciter 155. Ingat Cak, ini adalah Exciter atau MX King di tanah air, tapi di Vietnam memang disebutnya adalah Exciter ya, kita nyebutnya Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah Exciter. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini Cak Nguyen ya sebelum memberikan gambar yang gamblang ke kita semuanya, memberikan konfirmasi tentang spy suit yang didapatkan oleh doi ya. Ternyata Cak Nguyen memberikan konfirmasi bahwa Yamaha akan kembali dengan form atau bentuk ataupun basis desain 150cc mereka. Itu kata Cak Nguyen ya, Kang Mas ya. Jadi they will come back with 150 form. Ya brosur kata dia. Jadi IWB mempertegas apakah tidak 155cc, dan ternyata dikonfirmasi dia no. Jadi maksud dia adalah bahwa desainnya aja yang formnya menggunakan 150cc yang ada di tanah air Cak, yang kita sudah lihat sekarang ini. Tapi untuk mesinnya ternyata menggunakan engine 155 VVA. Jadi bentuk yang kemarin ya. Jadi kalau bahasanya ya, ada beberapa negara disebut sebagai Sniper 160 ataupun Exciter 160. Nah ini nanti ibaratnya adalah MX King 160. Tapi engine-nya adalah 155 VVA yang digunakan pula pada engine R15 ya teman-teman semuanya, termasuk juga MT15. Jadi dia tidak akan menggunakan, ini dikatanya Cak Nguyen, they don't use tiny R1 anymore. Jadi basisnya tidak lagi bentuk yang bantet kayak kemarin teman-teman, kayak ini ya Cak. Nah, tapi dia menggunakan basis 150cc dan ini adalah good move kalau dari kacamata IWB. Jadi lebih normal Cak. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi IWB tanya apakah spy suit ini dari Vietnam? Yes kata dia ya. Itu pertama teman-teman semuanya. Nah, kemudian Cak, dari sini akhirnya IWB mendapatkan konfirmasi lagi. Ini dia gambarnya Mas. Nah ini dia Cak. Jadi gambar yang dikirim oleh Cak Nguyen teman-teman semuanya ya. Gambar ini adalah sosok
memang kita tidak mendapatkan gambar yang jelas. Sekali lagi ini kan gambarnya sebenarnya kecil. Kita coba perbesar ya. Dan ternyata bisa kita konfirmasikan bahwa ini adalah proses syuting teman-teman semuanya. Dan ternyata kalau kita perhatikan memang lampunya menjadi lebih normal. Lampunya ini sekilas kayak ada 3 titik ya, kita juga nggak terlalu ngeh soalnya sekali lagi ini kurang jelas teman-teman. Dan kemudian juga kita lihat lampunya tidaklah kayak bantet seperti kemarin nggak, tapi normal Cak. Namanya basisnya ada 150 ya, makanya bentuknya juga normal. Dan lampunya direvisi total, jadi lebih agresif Mas. Kita juga perhatikan bagaimana dari lampu headlampnya sini, dan ada DRL-nya yang lebih tipis. Tapi ternyata kita menemukan untuk lampu C-nya pun masih tetap pada posisinya yakni di bagian tebeng. Dan teman-teman untuk lain-lainnya memang nggak jelas. Sekali lagi kalau kita lihat dari shape untuk tebengnya itu pasti berbeda. Belakangnya pun berbeda. Bahkan knalpotnya atau bagian luarnya silencer covernya maksudnya itu juga berbeda. Ini adalah gambar pertama ya. Dari jauh teman-teman semuanya aslinya kan kecil nih seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia gambar lainnya Mas ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, maka kita akan menemukan ada 3 warna. Artinya tadi warna hitam ya, Cak. Dan untuk proses syuting ini sepertinya memang Yamaha mengeluarkan semua line up-nya, warna-warnanya. Dan kita temukan di sini ada warna biru Mas ya. Dan betul-betul memang bentuknya garang banget ya. Yamaha itu nggak pernah gagal mengenai desain, Cak. Dan teman-teman bisa lihat warna putihnya juga kombinasi yang cakep ya. Di sini ada warna merah coretan. Lalu di bagian sini moncongnya warna semua putih. Dan kalau untuk warna abu-abu yang di bagian jauh ini, maka sampean akan melihat ternyata ada kayak stripping warna kuning ya. Dari ujung sampai ke belakang. Tenang, IWP nanti akan share ke sampean semuanya untuk sosoknya, reka digital yang akuratnya. Karena kita mencoba meminta bantuan dari AI karena gambarnya ini adalah low res ya, jadi memang resolusinya kecil sekali sehingga gambarnya pecah. Nah ini adalah gambar yang lainnya, ini warna hitam atau warna silver ya, agak susah ya teman-teman. Nah Cak, yang menjadi perhatian IWP adalah sekali lagi ternyata memang betul-betul basisnya adalah dari yang 150 yang ada di Indonesia. Jadi memang mirip ya, mulai dari pelek-peleknya Cak, sekilas identik ya, jadi nggak berubah peleknya. Kita cukup sayangkan sebenarnya Yamaha harusnya bisa merubah peleknya, karena pelek yang sudah cukup lama. Mungkin untuk menekan cost teman-teman, sebab dengan bentuk yang berbeda tentu akan ada pengembangan baru dan jig mesin yang baru pula, sehingga mungkin ya Yamaha sendiri melihat bahwa motor ini harus tetap terjangkau dengan cara ya apa? Ada beberapa komponen yang tetap digunakan dan IWP sangat suka sih di bagian RS ini Cak ya. RS ini sangat sangar. Ini yang paling gamblang Mas. Teman-teman ini dia dari samping banget bagaimana sosok motor yang sekilas kalau kita lihat kayaknya sama aja Cak IWP dengan 150 cc, karena memang kita nggak bisa pungkiri Cak, dengan pelek yang sama seperti ini membuat sosoknya teman-teman jadi kayak ya nggak ada perubahan gitu. Padahal ini berubah Cak, berubah daripada desain-desainnya, kemudian juga bagian shape untuk fairing-fairingnya atau tebengnya lah ya bahasanya Cak. Dan kita lihat di sini ada kisi-kisi yang cukup agresif Cak, seperti airfin bentuknya. Dan teman-teman yang pasti memang motor ini sudah smart key, lihat ini di sini ya smart key-nya. Kemudian juga di bagian sini yang paling kentara tentunya adalah bagian untuk headlampnya. Sekali lagi headlampnya Cak, memang headlampnya kentara dari samping agak mirip ya, tapi dari depan betul-betul berbeda. Dan yang IWP suka tentunya adalah ini dia, engine-nya adalah engine yang kita kenal, bukan engine 150 cc yang lama yang belum VVA, tapi crankcase-nya sangat mirip dengan yang VVA 155. Memang sekali lagi ini engine yang dikatakan informasi dari ini ya Cak Nguyen ya, ini adalah engine yang dikatakan identik dengan MT15, R15 dan juga pastinya VVA yang kemarin, Exeter yang kemarin ya yang 155 cc. Dan bedanya dibandingkan R15 ataupun MT15 adalah dari sisi mappingnya, di mana engine yang bebek ini lebih torsi ya, lebih fun to ride katanya, karena bebek ini harus menyenangkan digunakan di jalan raya yang tidak perlu atau nggak butuh yang top speed tinggi-tinggi Cak. Nah untuk bagian crankcase-nya berbeda total, tapi kalau kita lihat di sini ya untuk footstep belakangnya agak mirip, dan teman-teman swing arm-nya pun mirip, termasuk juga
cover chain-nya juga mirip, tapi di sini entah kenapa EWP ngelihatnya ya agak berbeda. Kita lihat di sini lubangnya cukup besar ya, bagian besi untuk penyangga bagian fendernya yang kelihatannya memang garang banget. Ini bebek yang menurut IWB adalah bebek sangar, Cak. Bebek super yang super sangar ya, karena ya Yamaha selalu nggak pernah gagal secara desain untuk MX King ini, walaupun ada pro kontra untuk yang sebelumnya ya. Kalau saya melihat YZ yang 160 ya, teman-teman, itu memang agak ya ada pro kontra lah. Kalau IWB lihat langsung saat di Filipina dan juga Thailand, memang kita kayaknya agak sulit menerima desainnya. Dan ternyata Yamaha paham betul, sepertinya pasar mengerti itu, sehingga pada akhirnya pada generasi yang ketiga ini kita sebutnya, mungkin yang kedua ya, untuk yang generasi 155, akhirnya platformnya kembali ke 150 plus kombinasi 135 LC. Jadi lebih MX banget sih kalau di kacamata IWB sih, cakep ini, asli cakep nih. Teman-teman IWB, haturkan terima kasih buat para followers yang membantu IWB sehingga akhirnya kita mendapatkan gambar yang sangat jelas. Itu berdasarkan reka digital AI, tapi basisnya gak usah khawatir, basisnya betul-betul ngambil dari yang aslinya. Jadi tidak dirubah-rubah, tapi lebih mempertegas untuk resolusinya, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ini dia, Cak, hasilnya luar biasa. Dan ini reka digitalnya yang betul-betul ngambil dari tadi ya, yang dari pertama, dan fix teman-teman. Ini adalah sebuah motor yang keren parah ya. Sekali lagi pasti ada sedikit perbedaan dibandingkan realnya, tapi kalau dari kacamata pribadi mungkin nggak akan jauh. Akan tetapi untuk lampunya, Cak, lampunya kan memang gambar aslinya tadi sangat buram ya. WP cukup khawatir sih AI akan membuat atau merekayasa sendiri, jadi kita nggak bisa mentah-mentah telan ya untuk headlampnya ini akan seperti ini, tapi seharusnya nggak akan jauh dari sini. Nah, teman-teman, setelah kita mencoba menaikkan resolusi, ternyata kita menemukan bahwa headlampnya memang garang parah, Cak. Jadi garang, keren sih. Yang paling bisa jadi acuan kita adalah casingnya, Cak. Casingnya lihat nih ya. Yamaha membuat casing yang betul-betul lancip ya, lancip dan agresif. Ini berdasarkan dari gambar ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, sekali lagi ini real banget. Kita sudah komparasikan dan hasilnya begitu real. Jadi kalau kita lihat juga shape-nya dari body-bodinya ini agresif banget. Sementara kita lihat di bagian dasinya sini juga banyak tekukan, termasuk juga DRL-nya. Dan ternyata teman-teman kita lihat juga di bagian bawah sini, Cak, ini juga ada tekukan ya, tekukan-tekukan yang agresif, sekali lagi agresif. Sementara di depan ini ternyata jika kita lihat untuk pengeremannya masih satu piston, sekali lagi kalipernya satu piston, dan disc brake-nya juga sama dengan yang generasi lawas, Cak. Nah, bagian cover ini dia yang paling sangat kelihatan adalah bagian cover untuk knalpotnya juga berubah ya, artinya exhaust-nya berubah, dan bagian belakangnya juga kita lihat ya, agresif-agresifnya masih sangat terasa. Jadi ini dia bentuk setelah kita coba naikkan resolusinya, dan ini adalah gambaran ya, akurasinya sangat-sangat bisa kita pegang, artinya di atas 90%. Nanti seperti ini sosok dari New MX King 155 ya, VVA. Ya, kita lihat gambar terakhirnya, Cak. Nah, ini dia gambar yang terakhirnya, gambar yang bisa kita share ke samping semuanya setelah dinaikkan resolusinya dari Spacesuit, dan ini gokil sih, lihat nih. Wow, cakep banget sih, Cak ya. Lihat ya bentuk dari lampunya ya, yang lancip, dan engine-nya dipastikan engine 155 cc ya, teman-teman semuanya, dan bagian belakangnya begitu enak dilihat ya. Yes. Jadi ini gambaran bersama semuanya yang mungkin sedang menunggu New MX King. Ya, kita berharap dengan desain ini pasti ya akan membuat, seharusnya ya, akan membuat kita semuanya lebih exciting untuk menunggu. Pertanyaannya, apakah nanti Yamaha Indonesia akan membawa sosok ini ke tanah air? Itu yang masih menjadi pertanyaan, mengingat hingga sekarang memang, Cak, justru kita menghadapi problem dengan makin kecilnya market share bebek, dan itu yang membuat kita cukup khawatir Yamaha Indonesia tidak akan memasukkan motor ini. Tapi yang pasti kita akan tunggu seperti apa penampakan aslinya nanti dari Vietnam, Cak. Nah, jadi piye Kang Mas? Sampean sekarang komen di bawah. Coba sampean berikan komentar sampean kira-kira lebih ganteng nggak? Ya pasti pro kontra, Cak. Namanya desain itu ada yang suka, ada yang lebih
lebih menyukai yang lama itu hal yang maklum ya. Tapi kalau dari kacamata IWB ini kok sebentar Cak, miring-miring gambarnya. Dari kacamata IWB sangat yakin bahwa secara realnya ini motor lebih ganteng dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, yang kita agak adaptasi lah sosoknya. Jadi teman-teman, dipastikan oleh Cak Nguyen yang info ke kita ya, ke Iwan Benaran ya, ke IWB langsung, bahwa nanti basis konsepnya akan kembali ke generasi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat sosoknya memang kombinasi Cak, kombinasi antara MX-135LC yang lama dengan MX-150 dan jadilah 155 VVA 2026. Jadi teman-teman, kita akan pantau seperti apa tentunya Cak. Kita akan melihat seperti apa, apakah dengan new design ini, new facelift yang memang ganteng Cak Nyun Sewu dari kacamata IWB itu ganteng ya. Apakah memang benar nanti akan diluncurkan di Indonesia? Tentu kita akan melihat seperti apa. Yang jelas mari kita pantau seperti apa dulu setelah nanti realnya akan di-launching oleh mereka di Vietnam nanti. Jadi kalau dari sana kita sudah gamblang jelas ya, engine-nya, desainnya, maka kita bisa ya memastikan bahwa nantinya Cak, kita berharap Yamaha Indonesia bakal meluncurkan di Indonesia. Nah sekarang semen komen di bawah Kang Mas, kira-kira semen suka nggak dengan desain terbaru ini? Dan kalau semen suka ataupun nggak suka, semen curahkan di kolom komentar biar dibaca oleh Yamaha Indonesia. Dan mari kita intip seperti apa komen-komen sampai itu aja Cak, update benaran langsung dari Lombok. Dan seperti biasa kalau kalian suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.